Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kembali lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, coba kalian perhatikan materi kita hari ini, yaitu tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ibu akan membagikan slide berupa PowerPoint. Nah, materi kita pada bab 5 ini yaitu berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, kalian lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. Terus menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi pada materi ini tujuannya yang mana? Di sini kalian ditekankan kita sebagai umat muslim, umat Islam harus bisa berpakaian sesuai dengan apa yang telah dianjurkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satunya yaitu tentang menutup aurat. Nah, ini materinya yaitu cara berpakaian Islami. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, materi kita itu kita bahas tentang aurat. Nah, yang ini menurut bahasa aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aurat. Jadi aurat di sini adalah bagian tubuh yang harus ditutupi, yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, itu aurat. Nah, batasan aurat laki-laki dan perempuan itu sama beda? Ya beda, tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu auratnya itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu aurat perempuan. Sedangkan aurat laki-laki itu dari pusat sampai dengan ke lutut. Jadi beda antara laki-laki dan perempuan aurat. Selanjutnya, nah, alasan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, manusia sebagai makhluk mulia. Nah, manusia sebagai makhluk mulia yang mana Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna, tidak sama seperti hewan, tumbuhan. Nah, karena kesempurnaan yang mulia inilah pada diri manusia ini kan mulia. Nah, harus ditutupi. Karena apa? Di dalam diri manusia ini ada aib-aib yang dapat membuat orang lain apabila melihatnya itu berdosa. Oleh karena itu, kita pun akan berdosa juga apabila kita membuka aurat. Nah, yang kedua, manusia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia itu hidup khususnya umat Islam itu ada aturan. Kayak kita makan juga ada aturannya. Terus di rumah kita ada aturannya, hidup di masyarakat pun ada di aturannya. Sama halnya kita hidup di dunia pun siap untuk diatur. Nah, di mana aja aturannya yaitu ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Contohnya kayak kita berpakaian tadi. Berpakaian umat muslim tidak sama dengan cara berpakaian umat non-muslim. Nah, jadi itulah salah satu aturan yang diperintahkan oleh Allah. Yang mana untuk perempuan menutup aurat menggunakan jilbab. Nah, jilbabnya juga harus menutupi dadanya. Terus hidup di dunia bersifat sementara. Nah, kita kembalikan lagi bahwa untuk apa manusia itu diciptakan?
yaitu selain untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi kita karena sifat kita hidup ini sementara, karena kehidupan yang sebenarnya yaitu yang kekal itu kehidupan di akhirat. Nah, setiap hamba Allah akan kembali kepada Allah. Nah, setiap hamba Allah akan kembali kepada Allah. Yaitu setiap manusia itu akan mati. Mati itu yaitu melewati, menjalani kehidupan yang kekal, yang kehidupan sebenarnya, yaitu alam akhirat. Selanjutnya, nah ini model-model berpakaian. Nah, kalian perhatikan ini model-model berpakaian yang Islami. Nah, ini perempuan kan menutup aurat semua, menggunakan kerudung yang menutupi dada. Terus laki-laki juga, nah tidak terlalu nipis dan ketat hingga menampakkan bentuk auratnya. Nah, menggunakan baju tidak tipis, tidak ketat, terus menutup aurat antara pusar ke lutut. Nah, menggunakan celana, auratnya itu ditutup pusar ke lutut, terus tidak menyerupai perempuan. Nah, itu pakaian yang digunakan untuk laki-laki. Nah, ini perempuan, anak perempuan juga menutup aurat. Kenapa? Jangan merasa anak-anak. Nanti auratnya dia tahu aurat itu, tahu kewajiban menutup aurat, tunggu besar, salah. Jadi menutup aurat sejak kecil. Jadi dari kecil itu sudah diajarkan, oh bagaimana cara berpakaian yang perempuan, yang menutup aurat itu seperti apa. Jadi sudah dibiasakan dari kecil. Nah, ini laki-laki. Nah, sama halnya laki-laki juga menutup aurat. Berpakaiannya tidak ketat, tidak tipis. Celananya juga menggunakan di bawah lutut. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, baiklah Ibu akan menampilkan beberapa video. Nah, kalian perhatikan video yang Ibu tampilkan. Sahabatku Muslim, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ada berpakaian dalam isian yang menutup aurat. Kedua, Nah, itu video yang pertama. Selanjutnya video yang kedua. Lain atau bergosip. Mereka dalam tata cara mengenakan hijab, kerang, disertai rambut yang masih hanya menyisakan bagian wajah. Kerap melihat contoh yang semacam menggunakan syariah, namun yang dikenakan juga dipikirkan mengenakan celana ketat, seperti misalnya legging atau celana stretch yang sangat ngepas di badan. Nah, itu merupakan video yang kedua. Nah, jadi dari video tersebut dapat kalian berdiskusi ini soalnya. Nah, yang pertama, menyesuaikan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan tayangan video tersebut dan temukan perbedaan dan cara berpakaian sesuai menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kemukakan manfaat berpakaian menurut syariat Islam. Nah, adapun evaluasinya dari pembelajaran ini, materi ini kita bisa membedakan cara berpakaian yang baik sesuai dari syariat Islam. Nah, artinya kita tahu bahwa kewajiban umat muslim itu adalah menutup aurat. Jadi yang kemarinnya tidak pernah menggunakan kerudung, tidak pernah berpakaian ke sana kemari, pakai motor tidak menutup aurat. Nah, dirubahlah dari sekarang. Karena apa? Itu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menutup aurat.
Nah, sampai di sini saja penjelasan Ibu. Nanti kita akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.